Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah mengenai calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Dasko menyebutkan DPR akan menerima satu nama calon dubes AS dari pemerintah. Dan kita sudah bergabung dengan Rona Marina dan juru kamera Alan Indra langsung dari Gedung Parlemen. Rona, selamat siang. Siapa nama yang menjadi calon duta besar Indonesia untuk Amerika? Ya, baik Anggi, terkait dengan nama calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, hingga pada hari ini kami masih menantikan keterangan resmi dari Komisi 1 DPR RI. Di mana jika kita melihat dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko kemarin, ini sempat ditanyai apakah nantinya akan ada nama yakni mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat kembali. Namun di sini Dasko menepis hal tersebut. Dari sinilah kami juga dapat melihat bahwa tidak menutup kemungkinan nama calon duta besar untuk Amerika Serikat nantinya adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya pernah menduduki di kabinet presiden-presiden sebelumnya. Nah, selain itu memang beberapa waktu yang lalu lewat Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, ini Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa dirinya ataupun pihak pemerintah ini sudah mengantongi 4 hingga 5 nama calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang mana hingga saat ini pun juga masih dikaji terkait nama-nama tersebut, bahwa siapakah nantinya yang akan pas ataupun cocok, dan tentu saja dengan syarat harus pandai berdiplomasi begitu. Nah, tadi Anggi, kami mendengarkan keterangan langsung dari salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yang mengatakan bahwa untuk hari ini memang tidak akan ada pengumuman secara resmi dari Komisi 1 DPR RI siapa saja nama calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika yang akan dipanggil, dan juga nantinya mereka ini akan dipanggil sebelum masa reses pada akhir bulan ini, yakni sebelum tanggal 24 Juli 2025. Tadi juga TB Hasanuddin ini menegaskan bahwa para calon duta besar ini nanti tidak hanya duta besar RI untuk Amerika Serikat saja yang akan dipanggil, namun juga dari beberapa negara sahabat lainnya, seperti dari duta besar Republik Indonesia untuk Korea Utara, kemudian duta besar Republik Indonesia untuk Jepang misalnya, ini juga akan dipanggil bersamaan, dan nantinya juga akan dikaji melalui rapat dengar pendapat ataupun RDP untuk mencocokkan atau memfokuskan mereka ini akan sanggup atau tidak berada di negara yang akan mereka wakili nanti. Jadi nanti juga bisa saja bahwa misalkan duta besar A ini ditempatkan di Amerika Serikat, namun ia merasa harus bertukar posisi dengan yang di negara B, ini juga bisa saja menjadi pertimbangan kembali. Dan berikut Anggi keterangan selengkapnya dari anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin. Calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test, tetapi bukan tes ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju, dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi, penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat, hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus, tidak. Jadi bukan tes ya. Ya, dan Anggi, jika kita melihat selama 2 tahun terakhir, yakni dari tahun 2023 lalu hingga saat ini, memang posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika ini sempat mengalami kekosongan sejak saat itu terakhir kali dijabat oleh Rosan Roslani yang saat ini menjadi Menteri Investasi. Nah, maka dari itu juga mendapat sorotan dari berbagai macam pihak, termasuk juga para ekonom, salah satunya juga dari ekonom Indef Andri Satrio yang mengatakan dan juga mengingatkan kembali kepada pemerintah agar tidak lalai terkait dengan posisi Indonesia yang harus diwakili di Amerika Serikat, karena memang Amerika Serikat menurutnya ini bukan hanya sekedar mitra dagang yang strategis saja, namun juga ini bisa memberikan surplus perdagangan kepada Indonesia, bahkan beberapa komoditas utamanya yakni melalui ekspor ke Amerika Serikat, yakni mulai dari barang-barang elektronik, kemudian pakaian rajut dan lain sebagainya. Maka dari itu Anggi, kita nantikan bersama-sama begitu siapa nanti nama dari calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika. Sementara demikian Anggi, kembali ke Anda di studio.
Rona Marina, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.